jenazah orang Toraja sebelum dimakamkan, kami harus merawat dulu jenazah ini sampai ada musyawarah keluarga menentukan kapan dimakamkan, di mana, dan bagaimana bentuknya. Olehnya itu, selama proses menunggu musyawarah, itu ada perawatan jenazah. Bagi masyarakat suku Toraja, Rambu Solo merupakan upacara pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Upacara ini juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Nama lain dari upacara adat Rambu Solo adalah Aluk Rampe Matampu, yang artinya sinar matahari yang arahnya ke bawah. Karena upacara ini dilakukan ketika matahari mulai terbenam. Sinar matahari yang meredup juga diartikan sebagai rasa duka usai orang terkasih tutup usia. Masyarakat suku Toraja percaya bahwa jika kita meninggal dunia dan tidak diadakan upacara oleh keluarganya yang masih hidup, maka orang tersebut akan mendapat karma yang buruk. Mereka juga percaya bahwa jika tidak dilaksanakan, jiwa orang yang telah meninggal tersebut belum sepenuhnya pergi. Jadi, tujuan utama dari upacara adat Rambu Solo ini adalah menyempurnakan kematian seseorang. Upacara ini tentunya memakan biaya yang tak sedikit, karena setiap upacara ini dilaksanakan harus dilakukan penyembelihan kerbau atau babi yang jumlahnya tak sedikit. Pemberian kerbau atau babi kepada keluarga yang ditinggalkan bermakna sebagai bentuk bela sungkawa, pengembalian atas pemberian oleh keluarga pelaksana Rambu Solo di masa lalu. Tak hanya itu, waktu pelaksanaan upacara ini juga cukup lama, bisa memakan waktu sekitar 3-7 hari. Biasanya upacara Rambu Solo ini diadakan pada bulan Juli dan Agustus dan dapat disaksikan langsung oleh para wisatawan. Sebagai rangkaian adat, Rambu Solo mempunyai daya tarik tersendiri. Seperti pada proses pemakaman almarhumah Gina Renggo di Batipiak, Buntu Karasik, Batan, Panga, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang prosesi upacara pemakaman digelar di rantai di mana didahului dengan melantang, yang melibatkan langsung masyarakat sebagai bentuk gotong royong dan jiwa sosial tinggi yang masih dianut oleh suku Toraja. Acara selanjutnya sebelum memasuki hari H yang dilaksanakan dalam prosesi ini ialah Mak Pokon. Nantinya pokon yang dibuat oleh ibu-ibu ini akan dibagikan seusai acara Mak Pasuluk pada keesokan harinya, di mana acara tersebut dilaksanakan oleh tokoh adat. Yang tak kalah unik dan juga sering mendapat perhatian dari turis ialah Mangriu Batu. Sebab batu atau mangosok simbuang dalam tatanan adat budaya Toraja diikuti ratusan orang, baik perempuan maupun rumpun keluarga, bahkan dalam prosesi ini juga mempunyai teriakan khusus. Dan tidak semua orang yang meninggal bisa ditanamkan simbuang, sebab hanya keturunan bangsawan yang bisa melaksanakan prosesi ini. Di hari berikutnya akan dilaksanakan Mapasa Tedong, di mana dalam proses ini, kerbau yang akan menjadi persembahan dalam prosesi adat Rambu Solo akan diarak keliling kampung setelah sejumlah persiapan lengkap. Mapasa Tedong pun kemudian dilaksanakan dengan tuntunan atau komando dari tokoh adat. Setelah prosesi tersebut selesai, akan dilanjutkan dengan Mak Paroko Alang. Namun sebelum Mak Paroko Alang, sejumlah keluarga dekat almarhumah akan berada dalam rumah sebagai penghormatan sebelum jenazah diturunkan dari rumah kemudian diarak ke alang atau lumbung. Kemudian dilanjutkan dengan Mak Damani atau menghiasi peti jenazah.
Jika seseorang meninggal di Toraja, bukan hanya anaknya yang menanggung biaya pemakaman, tetapi seluruh kerabat. Ini harga diri kerabat. Setelah orang ini juga bersosialisasi, maka penduduk kampung juga merasa bertanggung jawab karena orang yang sudah memberikan banyak ajaran-ajaran atau fatwa-fatwa meninggal, dia harus berterima kasih juga, mengembalikan bahwa terima kasih Anda telah menuntun kami sehingga kami masih bisa hidup seperti begini. Selain prosesi tersebut, di hari berikutnya akan dilaksanakan acara Mak Pasonglo, di mana dalam acara ini sejumlah perlengkapan adat disiapkan. Setelah semua dianggap siap, jenazah kemudian diarak ke rantai dan diikuti keluarga dengan menggunakan kain merah yang diikat pada peti jenazah, kemudian diarak keliling oleh ratusan orang. Setelah jenazah dinaikkan ke lakean, acara kemudian dipandu oleh gora-gora tongkon dan dilanjutkan dengan Mantari Matamu. Mantari Matamu sendiri biasanya digelar selama 2 hari, di mana sejumlah keluarga dari berbagai wilayah akan datang ke acara tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap keluarga yang berduka. Suasana ini kemudian membangun keakraban satu sama lain, di mana keluarga si mati akan menjamu para keluarga yang datang tongkon. Jamuan tersebut diawali dengan tadoan sepu, sorongan tole, simbol dalam upacara adat Rambu Solo yang saat ini masih turun-temurun dilakukan oleh suku Toraja. Setelah semua rangkaian acara selesai, keesokan harinya akan digelar Mantunu, di mana sejumlah kerbau yang dipersembahkan akan dipotong di rantai. Tempat pelaksanaan acara adat Rambu Solo, almarhumah Gina Renggo. Namun dalam prosesi ini, keluarga dan tokoh adat akan memandu pelaksanaan Mantunu. Nah, setelah Mantunu selesai, pada keesokan harinya akan dilaksanakan Mak Kaburu. Namun sebelum Mak Kaburu, keluarga dekat dari almarhumah akan menggelar foto bersama sebagai kenang-kenangan. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah. Setelah semua rangkaian acara selesai, maka jenazah akan diarak ratusan orang ke pemakaman.
Pada prosesi ini terlihat keunikan yang tak akan ditemukan di tempat lain selain di Toraja. Sebab saling dorong, saling tarik hingga mandi lumpur akan terlihat sepanjang jenazah diarah ke pemakaman. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ikut menyaksikan upacara Rambu Solo secara langsung nggak? Ayo ke Toraja! Woi, kita datang di bawah. Geser, kita bisa geser.